bentuknya mana aneh-aneh lah. Seabrek gitu ya? Seabrek gitu kan langsung dilempar nih gitu kan. Mau yang murah, mau yang mahal, sedang, mau yang mahal. Langsung banyak. Iya, mau yang canggih, mau yang apa. Industrinya masih belum stabil industri mobil bensin, manufakturnya. Karena kan tadi masih harus tambang nikel ya Pak Bahlil. Halo sahabat Toto. Baik lagi sama gua Nabil, Deas dan bocil baru. dia Bocil, adalah ya. host magang. Host magang ya. Host magang baru. Iya, Namanya host Nabila. magang. Mungkin beberapa dari kalian udah lihat di konten-konten Instagram. Tapi di YouTube. disclaimer dulu, Apa dia tuh? bukan adik gua walaupun namanya sama aja. Oh iya, namanya Nabil, Nabila. Iya. Bedanya cuma di A akhir Iya. doang. Iya. Iya. Disclaimer bukan adik gue nih. Sebenarnya anak Iya. Iya aja lah gue lah. dari Nah. istri yang ke. Tidak boleh ya. Nggak boleh disebut guys istri yang Ya. keberapanya. Nggak boleh ya. Tapi kali ini kita mau bahas nih, karena bentar lagi tuh mau ada Gias. Yes. Karena Gias tuh udah ngumumin kapan tanggal pamerannya tuh hadir. Wow. Tanggal berapa Bil? Tanggal 24 Juli sampai dengan 3 Agustus. Harus gitu ya ngomongnya. 24 Juli sampai 3 Agustus. Kebiasaan. Biasa aja. Host ini. Kebiasaan host. Ke bawah ya. Iya, ngobrol aja biasa. Kita kayak di tongkrongan walaupun ada kamera gitu. Ya. Oke. Tongkrongan warung kopi lah. Jadi kita tuh mau bahas apa aja sih yang menarik di Gias 2025 ya? Gias yang menarik di 2020 sahabat. 2025. Ya, itu maksudnya apa sih yang bedain dari tahun-tahun sebelumnya gitu, Gias? Ya. Jadi begini ya, saudara-saudara sekalian ya. Iya, tolong jelaskan. Oh ya. Jadi enggak sih. Ini yang info gue dapet kemarin kan beberapa hari yang lalu atau kemarin ya, habis ngadain gathering media dan APM lah. Dikumpulin kayak briefing buat Gias bulan depan. Ini Gias paling besar selama pagelaran Gias. Kenapa paling besar? Kenapa tuh? Venue-nya mah ya hampir-hampir sama lah ya. Betul. Oke. Cuman brandnya yang partisipasinya tuh terbanyak. Oh, Sampai berapa sih? 60 brand. Oh, lebih banyak dari Gias sebelum-sebelumnya berarti? Betul kali. Oke. Terus banyak. Apakah nambah jadi hall 12? Ya pasti bakal nambah tuh hallnya. Besok tuh parkiran yang buat drifting tahun lalu diambil. Iya. Jadi Siapa buat- tahu, Iya. siapa tahu ya. Iya. Siapa tahu di Brandnya situ makin diambil. nambah. Mm-mm. Oh iya, brandnya makin nambah benar. Iya, kita mau bahas itu tuh, hal itu, Iya. brand. Pasti nggak lepas lah dari yang namanya Gias kan yang namanya pameran. Betul sekali. Pameran otomotif pasti ada sesuatu yang baru dari APM ini. Iya. Khususnya brand-brand yang China. iya, China ini. Harus langsung sebut emang brand China bakal, menurut gue ya prediksi gue 5 tahun ke depan brand China yang masuk Indonesia tuh makin banyak tuh. Iya. Makin aneh-aneh namanya pasti. Akan mendominasi berarti? Iya. Iya, lebih mendominasi lagi. Iya. Tapi katanya Nabila udah punya listnya tuh tadi. Coba sebutin. Oke, Coba kalau sebutin. untuk list-list di mobil Cina sendiri nih, ada banyak ya ternyata ya? Jangan Cina doang yang baru-baru deh, mobil-mobil yang Ya, baru. kita- Oke, mobil-mobil yang baru nih. Oke, di sini tuh ada Baik. Iya, Baik. Oh, Oke. baik. Baik itu dia ngeluncurin mobil model BJ30 Hybrid. Oh. BJ30 Hybrid ya itu sebenarnya Di global udah ada sebenarnya, Di global kan? udah ada. Itu tuh kalau secara bentuk dan ini ya konfigurasi mesinnya itu, teknologi mesinnya itu sebenarnya disandinginnya bakal lawan si tank 300. Oh, BJ40-nya. Ya, bukan BJ40. BJ30. BJ30. Lawannya tank 300. Tank 300. Karena dari bentuknya itu SUV kotak-kotak kayak tank 300 kayak J6 lah. Itu kan kalau J6 listrik kan. Betul. Kalau ini hybrid. Nah, itu bakal head to head-nya sih sama tank 300 kalau sama mobil Cina ya. Ada yang menarik lagi nggak?
Yang lain. coba. Ada dong. Kita pindah ke selanjutnya ya. Di sini tuh ada mobil BYD. Nah, BYD sendiri ini bakalan ngeluncurin cukup banyak ya. Ada kurang lebih 3. Yang pertama itu ada yang Wang Yu9, Denza Z9 GT, satu mobil baru yang kemungkinan itu Sigul. Sigul, iya sih. Yang Wang tuh sebenarnya kalau dari BYD itu kan brand besarnya. Iya. Terus dibagi-bagi tuh ada Denza, Yang ada Wang. Yang Wang, ada BYD. Jadi BYD-nya tuh mungkin Sigulnya tadi kan, berarti Iya. kelas yang paling bawah dari semua lini yang udah pernah keluar ya dari BYD. Kan ada yang tadinya yang paling bawah Dolphin. Yes. Dolphin, terus naik ada atau 3, M6 atau 3, habis itu Seal Lion, baru si Denza keluar. Ini Sigul tuh berarti di bawahnya Dolphin, katanya. Iya. Harganya mau dijual di Soalnya bawah situ. dia bakal head to head langsung tuh sama si Wuling REV, sama Finfast VF3, Iya. sama Seres E1. Jadi mobil compact city car tuh bakal makin rame sebenarnya. Iya. Wow, menarik banget ya kayaknya nih. Cocok buat lu sebenarnya yang badannya kecil. Nah, iya betul banget nih. Sebagai aku nih, sebenarnya aku tuh belum bisa nyetir. Cuma nantinya kalau memang aku pengen belajar nyetir, aku tertarik banget nih sama mobil-mobil listrik kecil kayak model Wuling REV, terus Finfast kan itu Iya, kecil ya. kecil. Jadi menurut aku itu cocok dan compact untuk badan aku yang mini-mini kayak gini. Nah, sebelum lu pakai mobil beneran, latihan dulu pakai bom kar. Iya. Iya ya betul. Ya, bongkar kek, go-kart kek. Iya, latihan dulu lah. Iya. Apa-apa. Baiklah. Terus lanjut lagi, apalagi yang menarik? Selanjutnya yang menarik itu ada dari Chery. Chery itu bakalan luncurin lepas L8 dan satu model Chery baru kemungkinan Tiggo 9 CSI. Apa namanya? Lepas itu apa? Lepas itu sub-brandnya Chery lagi. Wow. Oh. Jadi banyak deh. Kok Chery banyak banget ya? Banyak banget nih. Udah ada Omoda. Omoda ya. Udah ada iCar. Tapi nggak jadi. Ada Jayco. Ya, Jayco. Betul. Jayco. Sekarang lepas. Oh, Jayco tuh iCar ya tadinya? Ya. Iya kan? Ya. Terus akhirnya iCar nggak jadi. Terus, Jayco. Ya udah Jayco itu. Oh, itu lepas. Lepas nih apa sih? Kok bisa namanya lepas? Lepas itu adalah ya dia tuh segmennya mungkin bakal ada di atasnya si Omoda. Oh, premium berarti. Agak premium. Berarti kayak Zikr. Enggak. Dia terlalu atas ya kalau Zikr. Iya, Zikr tuh udah terlalu atas sih, terlalu premiumnya kebangetan kalau itu. Levelnya Mazda. Mungkin bisa. Apa jadi. Denza? Ya, Denza enggak. Masih di bawahnya Denza. Masih di bawah Denza. Oh, level premiumnya sih. Iya, di bawah situ sih. Nah itu makanya namanya lepas, unik sih sebenarnya. Iya, unik sekali ya. Iya. Nah, kalau itu brand-brand gede kayak Toyota atau Honda gitu. Oke, kalau di brand gede sendiri di sini ada Stepwagon. Honda tuh. Oh iya. Dia tuh ngeluncurin bakalannya. Sebenarnya udah dari Udah tahun dari lalu, lama. udah tahun Stepwagon lalu. tuh. Mobilnya tuh udah dipamerin terus, tapi kan belum ada pasti jualnya kapan terus itu. Betul. Terus sekarang akhirnya udah buka pre-booknya. Sekarang udah pada bisa pesan, cuman belum tahu harganya karena harganya bakal di launching di Gias nanti. Tebak-tebakan berapa? Kalau menurut gua dia bukan EV ya, hybrid ya, hybrid ya. Kayaknya saingannya sama itu deh Zenix deh. Kalau nggak sama Foxy. Iya. Jadi di antara 600-700 menurut gua. 600-700. Tuh. Ya 500-600 lah. Makin turun harganya. Kalau gua kayaknya sih antara 5,5 sampai 650. 5,5. Jadi kunci jawabannya, Iya. sahabat Toto tulis di kolom komentar kalian juga. Saya Iya. mau ikut tebak-tebakan kan Iya. boleh. Boleh. Karena Tulis di kolom komentar ya. kelasnya tuh bakal jadi panas banget ya. Karena sebelumnya Serena akhirnya udah hybrid juga. Betul. Serena e-Power Iya. Terus sekarang si Stepwagon ini. ikutan muncul. Ntar lagi Foxy-nya juga mungkin.
Hybrid juga. Iya mungkin. Kan sekarang belum hybrid dia tuh. Mungkin Iya. nanti mainnya semuanya bakal lari ke hybrid sih. Tapi di kelas-kelas itu gue paling suka sama Stepwagon sih kalau desainnya ya. Stepwagon yang Jepang. Oh, iya. Yang di Jepangnya itu nice sekali sih. Oke. Coba lanjut lagi. Lanjut lagi apa? Kalau masih di brand besar nih, ada di Hyundai. Mobil Indonesia sejati. Nah, tuh. Coba. Apa ya? Itu kemarin emang dikasih kisi-kisinya pas gathering itu. Ya itu. Mobil Indonesia sejati. Yes. Pasti ada batiknya. Enggak. Nggak gitu konsepnya ya, Pak. Tapi sempet ada kan Iya kan Ioniq 5 batik. Ioniq batik kan ada. Ada, Ioniq Iya, batik ada. Ioniq 5 batik. Ada batik. Nah, kalau menurut gua dan kabar yang ya udah cukup lama sih udah kelihatan mobilnya dites di jalan sebenarnya. Ini tuh kayaknya Stargazer facelift. Tapi kenapa sangat Indonesia sekali Ya. dia ngecapnya? Indonesia tuh sebagai Indonesia. Iya. Iya, karena emang itu mobil sesuai dengan kebutuhan orang Indonesia. Kenapa coba? Kenapa tuh? Satu, mobilnya bisa muat banyak, bisa muat 7 penumpang. Oh. make sense. Terus kedua, harganya nggak mahal. Ya, Stargazer termasuk yang nggak mahal di kelasnya sih di ya. kelasnya. Hampir mirip-mirip lah sama yang lain kan. Ya, itu makanya dia bilang mobilnya Indonesia banget. Apa Stargazer facelift? Facelift. Apa new? Kayaknya facelift lah. Kalau new masih terlalu dini. Terlalu dini Karena untuk masih merubah. baru banget kan tuh. Iya, apalagi baru keluar Stargazer X kan. iya. Baru beberapa tahun. Kayak facelift. Tahu nggak? Don. Kan aku nyimak ya, karena aku lumayan tertarik sih dengan obrolan seputar otomotif kayak gini. Tapi sebenarnya di dunia otomotif kita mengesampingkan gas dulu. Di dunia otomotif lu tertarik apa sih sebenarnya? Sejujurnya ya, baru-baru tertarik di dunia otomotif ini kayak 1 tahun kebelakangan ini. Karena lumayan pesat ya munculnya mobil-mobil baru nih. Ngebuat aku kayak agak FOMO ya. Untuk ikut juga kayak, oh keren ya kayak gitu. Mobil Jadi, Cina berarti. Gara-gara mobil Cina. Iya betul sekali. Terutama di kelas mobil-mobil listrik tuh aku cukup interest banget. Ini emang ya. Jadi mobil Ya, Cina iya. tuh jadi bikin kayak apa ya? Jatuh cinta pada pandangan pertama. Iya. Iya, bisa dibilang aku jatuh cinta pada pandangan pertama di dunia otomotif itu karena mobil-mobil Cina. Ya karena itu tadi ya. Indonesia sekarang diserbu brand China. Terus dia ngasih model yang segala, wah bentuknya mana aneh-aneh lah. Seabrek gitu ya? Seabrek, gitu kan langsung dilempar nih gitu kan. Mau yang murah, mau yang mahal, sedang, mau yang iya. mahal. Langsung banyak. Iya, mau yang canggih, mau yang apa. Ya makanya jadi orang Indonesia mau nggak mau udah makin terpapar. Ya paling gampang kita lihat contohnya nih, nyata nih contoh nyata. Itu adanya Denza D9. Betul. Itu orang selama belum ada itu dulu pikirannya MPV mewah ya udah lu Alphard, Velfire, Alphard, Velfire. Iya. Sekarang ya udah tuh di jalan banyak kan. Iya, Denza. Terus ditambah data penjualan 3 bulan terakhir ini deh. Tertingginya Denza iya, D9. terus. Oh, sampai jadi unggulan. Iya. Iya, dan Kemakan pasarnya Alphard sama faktanya juga mobil listrik itu 7 dari 10 penjualan adalah made in China semua. Yes, yang masuk top 10 bulan ini aja yang non Cina tuh cuman kalau nggak salah ya gue ya, cuman Ioniq aja. Sisanya Ya, China Hyundai. tuh. Dari Hyundai doang. Dan menarik banget sih. Iya. Apalagi yang Denza D9 itu keluarnya setelah Alphard rilis. Yes. Itu membuat hati orang-orang kaya Iya. merasa miris. Kenapa Iyalah. gue beli Alphard? Iya. Padahal ada Denza. Ada Denza, mobil listrik. Sekarang ya itu. Orang udah mikir, apalagi Denza itu menurut gua ya emang salah satu yang paket lengkap untuk MPV premium lah. Betul. Tampilannya oke, fitur di dalamnya oke lah, kenyamanannya oke lah. Kalau mau dibandingin Alphard ya bisa udah 11-12 lah. Range-nya jauh, 600 km. Betul. Itu udah enak banget kalau kalian misalnya mau road trip atau mau perjalanan jauh pakai si Denza D9 itu udah enak banget makanya. Unggulannya pun banyak ya. Iya. Hmm. Tapi menurut gue walaupun adanya Denza ini lebih murah lah, katakanlah kan, lebih murah karena fiturnya sama.
tapi lebih murah dibanding Alphard, tapi belum bisa menggantikan brand image bahwa orang kaya tuh ya punya Alphard. Iya. Oh iya. Iya. itu Kalau di emang mana-mana udah lama tuh sih. orang kaya tuh minimal harus punya Alphard. Benar. Iya. Betul. Dan image-nya mereka ya. Iya. Iya. Lu tahu nggak dia punya Alphard berapa? Jangan di-spill ya. Oh yang nggak boleh sih. Itu. Orang kaya aja Alphardnya satu. Kalau Alphardnya lebih dari satu, Orang kaya-kaya banget. Iya. Betul sekali. Hebat. Hebat. Ya sebenarnya itu dikarang ya ceritanya. Iya. Ini ada fiktif. Ya. Dan balik lagi ke Gias 2025 nih. Iya. Mobil-mobil itu kan tadi udah diomongin tuh beberapa Sebenarnya masih macam. banyak lagi. Ada masih banyak lagi dan gue tuh penasaran sama sebenarnya brand Toyota. Kita ngelihat kan Toyota ini kenceng kan di hybridnya. Iya. Keluarin banyak banget dan segala itu macam. Rajanya hybrid lah. kalau Betul. Toyota. Tapi dia kenapa nggak mau menjajaki listrik ya? Hah, Anda tidak tahu. Apa itu? Saya tidak tahu Ferguson. Kenapa tuh? Beritanya lagi rame ini. Oh, Yang Akio Toyoda ngomong. apa tuh? Mobil listrik itu lebih bangke daripada mobil hybrid. Oh iya? Polusinya. Oh iya? 3 kali lebih kotor dibandingkan mobil listrik. Mobil Bensin. bensin. Mobil listrik tuh. Oh jadi nggak ramah lingkungan? Ya menurut dia karena dari baterai, pengisian baterainya itu masih pakai ya Bahan bakar. itu yang bikin polusi. Betul. Itu. Ya kalau dilihat-lihat memang kayak gitu ya. Kepancing juga nih orang. Tapi emang kayak gitu juga ya. Apa namanya? Mungkin dari mobilnya emang hemat emisi. Ya. Kayak nggak ngeluarin asap knalpot karena nggak punya knalpot. Tapi industrinya itu Iya. masih jadi tanda tanya. Sebenarnya itu beneran sehijau itu apa enggak? Iya, makanya kan Toyota tuh sebenarnya menggaungkannya tuh kan sebenarnya dia ke mobil hidrogen. Iya. Oke. Mirai. Iya, fokusnya tuh sebenarnya dia pengen mengembangkannya hidrogen. Apalagi si Akio Toyodanya itu. Gitu. Oke, menarik ya. Udah gitu doang. Menarik. Kalau lu nih disuruh Iya. milih dengan beli mobil bensin, mobil listrik, mobil hybrid, atau nanti kalau misalnya ada yang apa? Hidrogen. Nah, lu milih mana? Kalau aku nih ya, pribadi untuk saat ini aku lebih cenderung tertarik sebenarnya kedua sih. Tapi untuk yang pertama banget itu sebenarnya aku tertarik apa tadi? ada dua. Ada dua. Maksudnya ada dua. Yang Ya, pertama coba. itu yang paling tinggi nih, kayak antusias aku untuk memiliki mobil hybrid sebenarnya. Hybrid. Oke. Hybrid. Kedua, Yang kedua itu ya mobil listrik. mobil listrik. Oke. Kenapa nggak mau mobil bensin? Emang jelek ya mobil bensin? Nggak jelek. Kamu tidak cinta juga. SPBU? Oh cinta. Cinta. Cuma karena mengikuti trennya kali ya. Oh. Kayak memanfaatkan. Iya. Memanfaatkan apa yang ada sekarang. Bocil FOMO. Iya, bocil FOMO. Bocil FOMO. Apa yang lagi rame ikut? Ya ikutan. Iya. Tapi emang sih menarik banget soalnya si mobil-mobil listrik ini dan mobil hybrid. Mobil listrik ya terutama ya. Karena didukung pemerintah juga kan. Iya. Kayak apa PPN. Ya. Pajaknya. PPN-nya 1%. Terus Bebas ganjil genap. betul. Dan Pajaknya murah. banyak banget macam-macamnya. Tapi nih ya, ada sedikit penasaran. Apakah nantinya di masa yang akan datang, mobil bensin itu akan tergantikan oleh mobil listrik? Kayak in total gitu, semuanya tiba-tiba jadi ganti mobil listrik. Ada kemungkinan nggak? Possible nggak kayak gitu? Kalau menurut gua ya, sebodohnya gua, masih abu-abu sebenarnya. Oh gitu. Masih abu-abu karena pertama, mobil listrik itu industrinya masih belum stabil industri mobil bensin, manufakturnya. Karena kan tadi masih harus tambang nikel ya Pak Bahlil. Siap. Apa nih? Oh maaf Pak. Masih harus tambang nikel, masih harus industrinya harus dibenahi Iya, soal banyak lah. efisiensi kerja dan segala macamnya. Oke. Terus baterainya itu yang jadi pertanyaan sebenarnya menurut gua. Karena
Kalau harga baterai itu 50% daripada mobil, Iya. masih relatif ya. Ya. Karena kan tergantung mobilnya. Kalau mobilnya 10 miliar, paling harga baterainya kan nggak sampai 10 miliar, nggak sampai 5 miliar kan, paling cuma 10%-nya doang gitu, 100 juta apa 300 juta gitu kan. Cuma ini nih si baterai health-nya nih. Baterai health-nya itu pasti kan kayak handphone aja berkurang. Makin berkurang baterai health, makin jatuh kan harganya. Iya, betul juga ya. Iya. Terus mobil ini mau dikemanain kalau misalnya emang nggak laku dijual? Masih jadi pertanyaan itu sebenarnya. Betul sekali, saudara-saudara. Iya. Menurut Mas gimana sebagai pencinta mobil listrik? Gue nggak pecinta mobil apa-apa ya. Gue masih belum menentukan pilihannya. Kalau buat gue, mungkin gue ngasihnya persentase mungkin ya. Persentase gue yang tadi yang ditanya Bila itu mungkin kalau di persentase tuh 70%, 30%. Masih ada banyak kemungkinan beralih ke mobil listrik. Kemungkinan ya. Ya, seperti itu sih menurut gua. Tapi kan mobil listrik udah dari zaman dulu. Kenapa nggak beralihnya dari zaman dulu aja? Ya karena mungkin sekarang melihat bumi, sumber daya alam untuk masalah minyak dan macam-macam mungkin dilihatnya mulai berkurang, mulai agak susah gitu ya. Mungkin mencoba peralihan yang lain dengan ya itu tadi mobil listrik yang udah ada, ya udah kita kembangin aja. Bumi. Oh, ibu hamil. Ya. Tapi kan ada tuh seseorang ketua organisasi gitu bilang bahwa kalau misalnya emang masih bisa ditambang, kenapa nggak terus-terusan ditambang? Ya begitulah. Berarti dia tidak sayang bumi kah? Iya. Ya udahlah. Dia sayang istrinya mungkin. Iya mungkin ya. Iya. Atau istrinya namanya Bumi. Nah, benar. Menarik banget nih. Di Gias 2025 balik lagi ya. Bakal banyak banget kejutan menarik. Karena Benar. masih belum banyak yang di-spill sebenarnya. Baru 60 brand aja itu udah bikin Wah, gila. Itu Bikin kita tercengang ya. menurut gua gila sih ya, Bang. Iya. Kita harus siap-siap aja nih. Jalan dari hall 1 sampai hall 11. Iya, Di pokoknya Ice BSD harus siap-siap bolak-balik. keliling lah. Iya. Karena emang se-worth it itu sih jalan-jalan di Gias itu. Karena juga gini ya, kadang apa yang udah di-spill nih, gua kasih tahu mungkin. Ada yang udah di-spill di sebelumnya di gathering gitu. Pas hari H nih, kadang suka ngasih kejutan lainnya. Iya, suka. Tiba-tiba hari keberapa munculin apa. Makanya kadang ada kejutannya aja. Ditunggu pokoknya. Iya. Kadang-kadang udah di-spill, taunya nggak keluar. Iya, makanya. Kayak J6 kan kayak Iya. gitu contohnya. Dulu udah digadang-gadang iCar 03 bakal keluar. Nggak jadi. Nggak jadi. Keluarnya malah di IMS. Iya. Ya udahlah, banyak banget ceritanya macam-macam. Dan kalau kalian penasaran dengan sejarah Gias, kalian bisa aja tonton video yang ini. Yang ini apa di sini? Ya pokoknya Ya, di sini lah. disinilah pokoknya gitu ya. Pokoknya mengenai sejarah Gias itu seperti apa, kalian tonton aja. Dan jangan lupa like dan subscribe serta komen kalian bakal datang ke Gias atau enggak. Atau mobil apa nih yang diincar di Ya, Gias. atau apa yang pengen dilihat gitu. Betul. Komen-komen aja di bawah. Terus juga buat Nabila, jangan lupa main ke Gias nanti. Oh pasti. Karena memang penasaran banget dan sangat excited ya untuk datang ke Gias. Menarik banget. Dan cukup sekian video kali ini. Otopod episode berapa nggak tahu. Udah banyak banget. Gitu ya. Saking banyak ya. Saking banyak. Iya, saking banyak. Dan Banyak. jangan lupa nih, yel-yel dulu sebelum kelar. Oke. Ya. Enggak, biasa. Oh ya. Auto Project bikin Bikin mobil mobil auto auto keren. keren. Kenapa bunyi dia? Nggak tahu. Jaya. Jaya.